Saya ini aktivis tokoh mahasiswa ITB tahun 80-an. Saya termasuk legendaris di 80-an ITB dan 80-an se-Indonesia. Rocky ini idola dari semua orang mahasiswa waktu itu. Aktivis. Di zaman saya kasih tahu aja. Saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali itu. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Sekarang itu nggak ada lagi orang takut, ya. Orang pintar yang banyak ini. Dan presiden nggak usah takut sama orang pintar. Polisi juga nggak usah takut sama orang pintar. Dan nggak usah nakut-nakutin orang. Kalau berani bicara, berani ngeritik, nggak usah nakut-nakutin. Yang harus ditakutin itu perbuatan jahat. Kalau orang ngeritik, jangan ditakutin, biar dong. Kuping tuh harus tebal kalau demokrasi itu. Kalau kuping tipis jangan hidup di Indonesia. Suruh ke Korea Utara sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video barusan yang saya rekam ya pakai HP di PC saya itu, Fahri Hamzah bilang nggak usah takut sama orang pintar. Maksudnya sekarang ini udah banyak orang pintar. Maksudnya presiden nggak usah takut sama Rocky Gerung, nggak usah takut sama kritik. Polisi juga nggak usah takut sama orang pintar ya. Apalagi nakut-nakuti orang pintar, orang yang mengkritik pemerintah itu. Yang harus ditakuti itu perbuatan jahat ya. Malah di mana-mana orang berbuat jahat sekarang ya. Dulu 7 Desember 2020 itu pemerintah bunuh 6 orang loh. Itu harusnya dihindari, malah dilakukan. Membunuh, menumpahkan darah ya. Memburu pengawal Habib Rizik sampai 6 itu ditembak, dikasih 19 peluru, disiksa dulu kan. Itu namanya dia berani berbuat jahat ya. Harusnya takut berbuat jahat itu ini kan. Terus ada waktu demo di Bawaslu zamannya Kapolrinya itu siapa itu namanya itu Tito Karnavian, 9 orang mati dibunuh sama polisi ya. Loh, pemerintah ini kok gampang menumpahkan darah sih? Terus maling-maling berdasi banyak. Harusnya dihindarkan perbuatan nyolong itu ya. Malah dilakukan sama orang-orang partai ini nyolong ya, sama pemilik perusahaan itu. Tuh kemarin yang terakhir BTS ya, bis transceiver station, proyeknya 10 triliun dikorupsi dengan cara yang jahat, perbuatan jahat 8,032 triliun loh. Sementara yang disidang sekarang Johnny Plate kan yang penanggung jawab anggaran itu, dia nerima 17 miliar kalau nggak salah. Tapi sisanya yang triliunan kemana itu? Ya, orang-orang besar yang tadinya disebut-sebut nggak ada lagi, semua di BAP. Orang-orang partai nggak ada. Terus kemana uang triliunan tuh? Hilang. Yang jadi korban Plate memang berbuat jahat, dia nerima ngambil uang yang bukan haknya ya kan. Jadi kata Fahri Hamzah, gak usah takut sama kritik zaman sekarang. Kalau dalam demokrasi itu kuping harus tebal, itu siap terima kritik ya. Kalau nggak pengen dikritik itu sono ke Korea Utara tuh, yang hidup penuh dengan ketakutan masyarakatnya kan. Karena orang yang mengkritik langsung dilenyapkan. Itu negara yang totaliter, yang komunis. Kita mau seperti Korea Utara, kan kita memilih jalan demokrasi. Lalu ada ancaman pembunuhan terhadap Rocky Gerung segala itu. Kata Rocky Gerung, kalau teruskan perjuangan. Kalau saya dihabisi, maka kepergian saya adalah penuh makna. Berarti ada yang mau membunuh Rocky Gerung. Itu kan orang gila ya. Jadi peringatan dari Fahri Hamzah itu bagus ya. Jangan takut sama orang pintar, takutlah sama perbuatan jahat. Siapa?
Ya Anda itu yang berbuat jahat, yang takut dengan kritik orang itu. Karena Anda sendiri berbuat jahat, jadi dikritik marah karena salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.